Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri bima syarahta bi sudur salihin min ibadik wa yassir li amri bima yassarta umur salihin min ibadik wahdi qalbi bima hadaita qulub salihin min ibadik wa saddid lisani kama sadatta alsinata salihin min ibadik. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai akhina fillah al-ustadz al-mukarram al-haj Abdul Aziz, matta'anallah bituli hayatih. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah ijabahkan segala harapannya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para hadirin dan juga akhina fillah Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Uthman Al-Attas, matta'anallah bituli hayatih. Dan juga salam penghormatan yang amat sangat luar biasa bagi hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir di majlis ta'lim Ar-Rubat. Kita angkat tangan, kita minta kepada Allah malam hari ini, tidak keluar dari ini tempat kecuali segala dosa kita Allah lepaskan, segala dosa kita Allah ampunin, segala kesalahan kita Allah lewatkan. Dan semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sakit Allah sehatkan badannya, yang punya angan-angan harapan Allah ijabah segala harapan dan angan-angannya. Dan semoga Allah selalu menggabulkan segala harapan doa dan doanya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, malam hari ini kita diajak oleh Majlis Ta'lim Ar-Rubat untuk memperingati Maulidur Rasul, peringatan untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenang beliau. Ini adalah suatu bentuk usaha. Datangnya kita ke sini, duduknya antum di sini, mungkin tadi yang masih gerimis sedikit dari maghrib. Gini bukti nyata, insya Allah bukti nyata yang kita bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk bukti nyata, walaupun tidak seberapa, walaupun nggak senilai dengan bentuk yang harus kita bawa kepada Rasulullah. Insya Allah malam hari ini, walaupun sedikit, kita tahun demi tahun, hari demi hari hadir di majlis ini, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bercinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah keberhasilan kita nanti di akhiratnya Allah. Keberhasilannya kita, kesuksesannya kita di akhirat, kita ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun lebih yang lalu, ada seorang sahabat, seorang badui, seorang Arab dari pelosok, orang Arab pelosok, orang Arab dusun, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah kiamat itu terjadi? Dibalik jawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma adatta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Wahai akhal Arab. Apa jawab ini orang badui? Apa ini orang dusun menjawab, "Aku tidak memiliki sholat,
Aku tidak punya banyak sholat sunnah ya Rasulullah, aku tidak punya banyak puasa sunnah ya Rasulullah, dan sedekahku pun tidak seberapanya ya Rasulullah. Walakinni uhibbullah wa rasulah, tapi aku cinta dengan Allah, aku cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Rasulullah, anta almar'u ma'aman ahab, manusia akan bersama yang dia cintai. Sallu ala Muhammad. Yang insyaallah malam hari ini, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya junjungan kami, kami hadir di majelis ta'lim ar-rubat, kami tidak banyak puasa ya Allah, kami tidak banyak sholat ya Allah, amal kami sangat rendah ya Allah, amal kami sangat sedikit ya Allah, tapi jadikanlah kami seperti akhal Arab itu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya pada malam hari ini ya Allah, dengan cara sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, kita harus meneladani Rasulullah SAW. Meneladani Rasulullah SAW harus, apapun aspek kehidupan kita. Untuk rumah tangga, ikutin Nabi Muhammad. Ingin dapat rezeki, ikutin Nabi Muhammad. Pengen sehat, ikutin Nabi Muhammad. Pengen selamat, ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ini segala sumber kebaikan ada kembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita semua yang hadir di sini di majelis Ar-Rubat harus kita teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad begitu perangainya, budi pekertinya, segalanya kita wajib contoh. Nabi yang bagaimana santunnya, Nabi yang bagaimana pemaafnya, Nabi bagaimana budi pekerti akhlaknya yang luar biasa. Wajib kita turuti Nabi Muhammad SAW. Tetapi di samping itu, jangan kita sampai titik di situ. Rasulullah juga punya ketegasan. Rasulullah juga punya ketegasan. Rasulullah seorang hamba yang mulia, tegas dan lugas. Sallu ala Muhammad. Betul Nabi Muhammad orang yang lembut, betul. Nabi Muhammad yang santun, betul. Rasulullah dipuji oleh Allah, wa innaka ala khuluqin azim, wa innaka rahmatan lil alamin. Banyak sekali pujian-pujian oleh dari Allah, betul. Tapi Nabi Muhammad juga punya ketegasan. Nabi Muhammad punya konsep dakwah, fiqhud dakwahnya luar biasa. Nabi Muhammad fikih dakwahnya, pemahaman di dalam dakwah, konsep di dalam dakwah, membangun Islam dari tidak ada, dari nol sampai malam hari ini kita di Majlis Ar-Rubat, berkat dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, Nabi Muhammad setiap hari santunnya Nabi Muhammad, pemaafnya Nabi Muhammad luar biasa. Tidak ada manusia yang seperti Rasulullah. Setiap hari diceritakan di dalam Sirah Tirmidzi, Rasulullah setiap hari didatangin rumahnya oleh istri Abu Lahab, seorang perempuan. Kalau perempuan tuh kebanyakan lemah. Waktu di periode Mekah, Rasulullah setiap hari diketok, digedor rumahnya oleh istri Abu Lahab, perempuannya Abu Lahab. Setiap hari digedor, dibuka rumahnya Rasulullah, istri Abu Lahab mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diam, Rasulullah nggak balas, Rasulullah tahan. Bahkan ada sebagian sahabat datang dengar Rasulullah dicaci maki setiap hari, Rasulullah tahan. Jangan kalian balas, jangan kalian apa-apain itu istrinya Abu Lahab, jangan. Sallu ala Muhammad. Saya mau nanya, Rasulullah lembut apa enggak? Lembut apa enggak? Akhlak atau tidak? Pemaaf atau tidak? Sallu ala Muhammad. Tapi lihat dulu, kenapa banyak memang Rasulullah pemaaf, Rasulullah lembut, tapi para ahli tafsir dan ahli para muhaddisin mereka mengkaji, mereka lihat konsep dakwahnya Rasulullah, mereka mempelajari fiqhud
dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemahaman dakwahnya. Kenapa? Dikala itu muslimin masih lemah, muslimin masih sedikit. Istri Abu Lahab, istrinya Abu Lahab ini tokoh di kafir Mekah, dia tokoh Mekah, pengikutnya banyak. Kalau sahabat ada yang mukulin istri Abu Lahab, habis muslimin. Kenapa? Muslimin masih sedikit jumlahnya. Kalau sedikit jumlahnya, tahu diri, jangan bunuh di. Sallu ala Muhammad. Saya mau nanya, Rasulullah cerdas atau tidak? Cerdas atau tidak? Pintar atau tidak? Santun atau tidak? Sallu ala Muhammad. Ada lagi diceritakan Ra'isul Munafikin Abdullah bin Ubay. Orang munafik nih, pemimpinnya munafik Abdullah bin Ubay namanya. Setiap hari, setiap waktu Rasulullah ngaji sama sahabat, lagi ngajarin duduk-duduk sama sahabat, Abdullah bin Ubay selalu duduk bareng, rapi duduknya. Udah kelar majelis pulang, gabung dengan kafir Quraisy, diketawain Rasulullah. Wah, Muhammad khayal, Muhammad masa ngomong begini, masa Muhammad ngomong apa, diketawa-tawain semua. Setiap hari Abdullah bin Ubay begitu. Ra'isul Munafikin, pemimpinnya orang munafik, diketahui oleh sebagian sahabat. Sidina Umar maju kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perintahkan aku bunuh dia. Kata Rasulullah, jangan kau bunuh, diamin aja, biarin. Kenapa? Karena yang tahu dia munafik hanya kita orang. Yang lain nggak tahu munafik, dia munafik nggak tahu. Nanti kalau kita bunuh dia, nanti bakal dibilang, oh Muhammad bunuh sahabatnya, oh Muhammad bunuh muridnya. Apa kata orang? Apa kata manusia? Sallu ala Muhammad. Saya ingin tanya, Rasulullah cerdas atau tidak? Cerdas atau tidak? Sallu ala Muhammad. Ada lagi, banyak sekali dikatakan. Ada seorang pengemis buta, buta Yahudi, pengemis buta, udah hancur banget deh. Tiap hari nyaci maki Rasulullah, tiap hari di pasar nyaci maki Rasulullah, terus dicaci maki Rasulullah. Sebagian sahabat dengar, ya Rasulullah, aku bunuh dia. Kata Rasulullah, jangan kau bunuh, biarin aja. Dia caci maki saya, biarin aja. Dilihat oleh para muhaditsin. Kenapa? Karena itu orang buta, dia korban media, dia korban fitnah, dia korban buzzer, dia korban fitnah. Dia nggak ngelihat saya, dia nggak tahu siapa saya, dia tidak kenal siapa saya. Sallu ala Muhammad. Kalau kita orang bunuh, nanti terdengar lagi Muhammad Rasulullah ngebunuh orang buta yang miskin. Apa kata dunia? Sallu ala Muhammad. Orang buta, orang yang terkena fitnah, mencaci kita karena fitnah, harusnya dirangkul, jangan dipukul. Sallu ala Muhammad. Saya mau nanya, Rasulullah cerdas atau tidak? Cerdas atau tidak? Pemaaf atau tidak? Sallu ala Muhammad. Itu pemaafnya Rasulullah banyak. Kisah di Taif yang sudah ma'ruf, Nabi di Taif dilempar, diapain aja sampai malaikat turun. Murni ya Rasulullah, perintahkan aku ya Rasulullah, aku lemparkan mereka bil akhsyabain, dengan 2 gunung nih kaum Taif. Kata Rasulullah, bal arju minhum an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jangan wahai malaikat, jangan kau lempar mereka dengan gunung, jangan. Bahkan aku minta kepada Allah agar Allah keluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa lagi? Karena penduduk Taif juga korban fitnah. Rasulullah sebelum ke Taif udah ada tuh pembesar-pembesar Quraisy kafir Mekah yang dulu Nabi Muhammad ke Taif, dihasut nih. Dihasut orang-orang Taif, yang mau datang tukang sihir, yang datang tukang misahin rumah tangga orang, yang laki bini banyak yang pecerai gara-gara dia. Terus
Akhirnya orang Taif begitu Rasulullah datang nggak tahu menahu, taunya informasi yang awal. Orang-orang kafir Mekah datang lagi omongin. Mereka itu korban fitnah. Korban fitnah jangan dipukul, melainkan dirang. Sallu ala Muhammad. Terus. Boleh terus. Terusin. Tapi ada Rasulullah ketegasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Bukan nggak ada. Ada di hadis Beb. Hadis benar. Di Bukhari Beb. Bukhari dan Muslim. Ketika Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk bersama sahabatnya, Rasulullah memanggil salah satu sahabat, anak muda, dikatakan Muhammad bin Maslamah. Aina Muhammad bin Maslamah? Di mana Muhammad bin Maslamah? Muhammad bin Maslamah langsung bangun. Aku ya Rasulullah. Engkau kenal namanya Ka'ab al-Ashraf? Kau kenal namanya Ka'ab al-Ashraf? Iya ya Rasulullah. Dia tokoh Yahudi ya Rasulullah. Betul. Dia selalu mencaci aku. Dia selalu datangin rumah ke rumah, di jalan, di pasar. Dia selalu mencaci aku, dan dia selalu menistakan Allah, dan dia menistakan Islam. Bangunlah, kau bunuh dia. Jalan Muhammad bin Maslamah, enggak mikir lagi, enggak pakai entar dulu sholat istikharah dulu, enggak. Jalan, dicari gang demi gang, lorong demi lorong di Madinah, sampai bertemu namanya Ka'ab bin Ashraf, ditebas kepalanya. Sallu ala Muhammad. Saya mau nanya, Rasulullah lembut apa enggak? Pemaaf atau enggak? Tegas atau tidak? Kenapa dibunuh? Kenapa disuruh? Ini Ka'ab al-Ashraf ini, dia tokoh Yahudi, dia buzzernya, dia penyerang, dia yang buat fitnah, dia yang buat kericuhan di Madinah. Bukan dia korban, dia pembuatnya. Harus sallu ala Muhammad. Ada lagi, Rasulullah sedang duduk dengan para sahabatnya. Rasulullah sedang duduk dengan sahabatnya. Rasulullah berbicara dengan sahabatnya, amman man yakfini amman yu'dhini, man yakfini amman yu'dhini. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah saya dari orang yang selalu mengganggu saya? Siapa yang bisa bangun salah satu daripada Ansor? Dia bangun, dia tanya, ya Rasulullah, siapa itu orang? Dikatakan oleh Rasulullah, Abdul Rafiq bin Abdul Ukair. Dia selalu mengganggu saya, dia selalu menistakan Allah. Bangun, ini salah anak pemuda dari Ansor. Dicari itu yang namanya Abdul Rafiq bin Abdul Ukair, dicari gang demi gang, jalan demi jalan, pasar demi pasar, ketemu yang namanya Abdul Rafiq, ditebas kepalanya. Sallu ala Muhammad. Rasulullah nggak marah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini baru tiga nih, banyak lagi nih. Dulu dari tadi Sahih Muslim ya, Bukhari dan Muslim, itu semua riwayat ada, bukan saya ngarang-ngarang. Dikatakan ada seorang yang buta, orang buta, dia tiap hari dilayanin sama satu perempuan. Dia punya budak perempuan, dilayanin setiap hari, sholat 5 waktu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari sholat 5 waktu sama Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Dia punya budak perempuan, ngelayanin makanannya, bajunya, segala macam. Tapi ini perempuan, karena dia budak, dinikahin akhirnya sama ini orang buta, sampai dapat anak, diurus anak-anaknya, diurus ini orang buta. Tapi setiap malam ini perempuan selalu caci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimaki Rasulullah, dicaci hari demi hari, tahun demi tahun, dicaci maki. Bertahun-tahun ini orang buta nikah sama ini perempuan, dari belum nikah selalu caci maki Rasulullah. Suatu saat sepulang sholat isya, ini orang buta dibawakan makanan, makan malamnya sama ini perempuan. Begitu mau dimakan, ini perempuan caci maki. Suaminya bilang, berhentilah engkau wahai istriku, jangan kau caci Habibi, jangan kau caci kekasihku. Dia terus mencaci, diambil belati dari sarungnya, ditusuk sampai mati. Sallu ala Muhammad. Geger Madinah.
Subuh-subuh Rasulullah dapat kabar, ya Rasulullah, ada makmum tuh yang suka yang orang buta, iya, dia bunuh istrinya semalam. Bingung. Kata Rasulullah, yang benar. Iya. Ya udah, panggil. Didudukin di sidang, ada saksi, ada. Engkau bunuh istrimu? Betul ya Rasulullah. Bukankah dia selalu melayanimu? Betul ya Rasulullah, dia melayani saya terus. Bukankah dia sampai memberimu anak? Betul ya Rasulullah. Bukankah dia ngurusin anakmu? Betul ya Rasulullah. Lalu kenapa engkau bunuh? Apa jawabnya orang buta? Dia bertahun-tahun ya Rasulullah selalu mencaci makimu, selalu mengejekmu, selalu menghujatmu ya Rasulullah. Malam aku tidak kuat lagi ya Allah. Ya Rasulullah, aku tidak kuat lagi ya Rasulullah. Aku tidak ingin tadi malam, setelah malam ini aku tidak ingin ada lagi di rumahku yang mencacimu, yang mencaci engkau ya Rasulullah. Dia ada di rumahku ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Innaha muhdarud dam. Sesungguhnya perempuan yang kau bunuh adalah halal darahnya untuk dibunuh. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Saya mau nanya, Rasulullah pemaaf atau tidak? Akhlaknya tinggi atau tidak? Pemaaf atau tidak? Santun atau tidak? Cerdas atau tidak? Sallu ala Muhammad. Rasulullah SAW pernah suatu hari yang terakhir insya Allah nih, lagi duduk bersama sahabat-sahabatnya, menceritakan satu orang yang namanya Abu Afaq. Abu Afaq orang Yahudi juga, selalu menghujat Islam, selalu menistakan Allah, selalu mencaci maki Nabi Muhammad. Lagi duduk-duduk sama sahabat, lagi ceritain nih, Abu Afaq begini, Abu Afaq nggak diperintahin sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diam aja, cuman ceritain doang. Akhirnya Zubair bin Awam, sepupunya Nabi Muhammad. Zubair bin Awam ini ibunya Sofiyah binti Abdul Muttalib. Zubair ibunya Sofiyah binti Abdul Muttalib. Jadi sepupunya Rasulullah SAW. Bangun Sayyidina Zubair, izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah izin aku mau keluar. Dia keluar, dicari tuh Abu Afaq di Madinah. Di jalan dicari sampai dapat, ditebas, dibawa kepalanya di hadapan Rasulullah SAW. Sallu ala Muhammad. Enggak digisos Sayyidina Zubair bin Awam. Sallu ala Muhammad. Artinya apa malam hari ini? Bu, kita harus meneladani akhlaknya Rasulullah, santunnya Rasulullah, semuanya. Tapi kalau udah idza du'i'a haqqullah, jangan kita lupain tuh. Maulid tiap hari dibaca. Tapi idza du'i'a haqqullah lam yagum ahadun min ghadabihi. Nabi Muhammad kalau sudah dinistakan haknya Allah, tidak ada yang bisa menghadang Rasulullah untuk merubah menjadi diam. Tidak ada yang bisa, siapapun di hadapannya sahabat. Kalau udah haknya Allah dinista, Rasulullah tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Artinya apa? Ketegasan itu merupakan rahmat. Yang tadi ini kumpulan dari semuanya, ringkasan dari semuanya. Ketegasan pun rahmat, santun rahmat, akhlak rahmat. Jadi rahmat itu cabangnya banyak. Ada santun, ada akhlak, ada budi pekerti bagus, ada tegas. Tegas itu bukan berarti zolim. Tegas itu bukan berarti enggak rahmat, bukan. Sallu ala Muhammad. Ana rahmatun muhdah, kata Rasulullah, aku rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk kalian. Berarti apa? Ketegasan itu rahmat juga, karena Rasulullah tegas. Sallu ala Muhammad. Insya Allah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu malam hari ini membawa kita lebih cinta kepada Rasulullah. Duduklah hadir di Majlis Ar-Rubat, duduk hadir, pelajarin. Enggak ada hadiah yang terbaik untuk Rasulullah, enggak ada hadiah yang terbaik untuk Rasulullah kecuali nuntut ilmu. Itulah pesan guru kita, Guru Kiai Abdul Aziz Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, selalu afdolul hadiah, paling bagusnya hadiah untuk Nabi Muhammad adalah nuntut ilmu. Duduk kalian, jangan adanya tiap tahun doang, duduk tiap minggunya, 2 minggu sekalinya kah, sebulan sekalinya kah ini majelis. Duduk simpuh dengan guru, pelajarin apa syariatnya Rasulullah SAW. Insya Allah itu jadi hadiah untuk Rasulullah SAW. Dan ingat, cintailah Nabi Muhammad
selalu datangkan sunnah-sunnahnya, karena tidak mungkin kita bisa bersama Rasulullah kecuali kita datangkan sunnah-sunnahnya, kita amalkan sunnah-sunnahnya di dunia, nanti itu tabungan biar kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua, dengan sehat walafiat wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.